Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di sini untuk menyaksikan saudari kita, yaitu saudari Adolina Liva, untuk masuk memeluk agama Islam. Tapi sebelum masuk Islam, ada beberapa hal yang kami mau tanyakan dan kami akan sampaikan kepada saudari Adolina Liva. Yang pertama, kami mau tanya kepada saudari, apakah masuk Islam ini karena terpaksa, karena tertekan, atau karena ikhlas? Ikhlas ya, karena kalau masuk Islam itu dikatakan la ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam masuk agama Islam. Kemudian setelah saudari masuk Islam, saudari sudah tahu bahwa ada yang namanya rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Belum ya? Belum tahu. Jadi setelah saudari masuk Islam, nanti setelah syahadat, saudari wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, konsekuensinya kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ya dianggap dosa dalam Islam. Sanggup ya? Sholat 5 waktu itu wajib. Yang kedua, wajib membayar zakat. Nanti ada zakat makanan atau zakat fitri kalau puasa, ada namanya zakat mal, yaitu kalau punya harta, punya uang, punya simpanan lebih dari 85 gram emas, atau kalau kita rupiahkan misal harga 1 gram emas 1 juta, punya uang di atas 85 juta tabungan, maka dalam setahun sudah wajib membayar zakat sebesar 2,5%. Yang kembali kepada 8 golongan orang yang wajib menerima zakat. Kemudian juga kalau sudah masuk Islam, wajib puasa di bulan Ramadan. Sanggup ya? Nah, dan apabila mampu, itu wajib melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kalau 5 rukun ini tidak dilaksanakan, itu dosa besar. Jangan kayak yang baru masuk Islam, yang Islam saja kalau tidak melaksanakan 5 rukun ini pasti bermasalah, dosa. Apalagi kalau dia mengingkari. Maksudnya mengingkari apa itu? Mengingkari bahwa dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka otomatis dia keluar dari Islam kembali, dia dianggap kafir namanya. Atau dia mengingkari, bulan puasa tidak wajib puasa, maka otomatis dia keluar dari Islam. Begitu juga kalau tidak mau bayar zakat, maka konsekuensinya keluar dari Islam. Itu kalau mengingkari. Beda kalau tidak menunaikan. Kalau tidak menunaikan namanya dosa. Paham ya? Jadi saya ulangi lagi, tidak ada paksaan dan siap melaksanakan perintah dalam rukun Islam. Jadi misalnya sekarang sudah jam 1, masuk Islam sebentar, maka sudah wajib melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Karena sekarang masih waktu sholat zuhur sampai jam 3 waktu sholat asar masuk. Jadi sudah wajib sholat zuhur. Jadi sebentar setelah pulang bisa mandi wajib. Nanti caranya bagaimana? Cukup niat dalam hati, ya Allah saya niat mandi wajib, lalu basahi seluruh tubuh, maka itu sudah dianggap sah rukun mandi, yaitu cuma niat dan meratakan air ke seluruh tubuh, mandi lalu sholat 4 rakaat. Bisa ya? Karena sudah wajib sholat. Kalau tidak sholat maka dianggap berdosa. Kemudian saya pastikan kembali bahwa di sini namanya Adolina Liva. Ketika nanti masuk Islam mau mengganti namanya menjadi Sri Sulastri, ya.
Jadi ini hanya untuk modal administrasi negara. Jadi kalau nanti misalnya memang mau ganti sesuai dengan yang baru, otomatis nanti akan ganti KK, ganti KTP di Capil. Dan kayaknya ribet nanti karena ganti ijazah juga ya. Tapi nanti koordinasikanlah dengan Dukcapil bagaimana bagusnya. Kemudian setelah Anda masuk Islam, Anda harus yakin bahwa innad-din 'indallahil Islam. Satu-satunya agama yang benar yang datang dari sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka kalau saudari sudah yakin masuk Islam, ketika meninggal dunia, kami semua yang ada di sini itu wajib, dan ibu punya hak untuk diurus jenazahnya seperti jenazah umat Islam lainnya, yaitu dimandikan, dikafani, dikuburkan. Maka kami berdosa kalau tidak melakukan hal itu ketika ibu meninggal dunia nanti. Jadi kalau seseorang sudah mengakui dirinya Islam dan sudah disaksikan bahwa dia menyatakan Islam, maka tidak boleh lagi pakai ritual yang lain, misalnya dibakar atau disimpan di gunung-gunung. Jenazahnya tidak boleh, karena kewajiban kami seorang muslim harus merawat atau jenazah sesuai dengan 4 yang tadi itu ya, yaitu dimandikan, dikafani, salati, dikuburkan. Baik, kita mulai tuntun ya. Bisa ikut saya? Bisa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisa bilang bismillah? Bisa ya? Baik, ikut ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Alhamdulillah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.